Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi dari barisan dan deret aritmatika serta geometrik. Bersama saya Ibu Yuli Mulia. Oke, ini adalah ringkasan atau rangkuman dari rumus-rumus untuk aplikasi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Yang pertama ada pertumbuhan. Ini hampir sama dengan yang nomor 2 yaitu peluruhan. Akan tetapi bedanya ketika pertumbuhan itu berarti tumbuh ya, semakin banyak. Kalau peluruhan itu hampir sama dengan penyusutan, berarti kebalikan dari pertumbuhan, berarti semakin menyusut. Untuk pertumbuhan pada deret aritmatika bisa kalian menggunakan rumus yang sama dengan peluruhan, yaitu Mn sama dengan M0 kali 1 min Pn, dengan N-nya itu kan periode. Untuk rumusnya hampir sama, akan tetapi untuk deret geometri UN-nya sama, A kali R pangkat N min 1, akan tetapi untuk pertumbuhan bisa kalian perhatikan ya, untuk pertumbuhan R-nya itu dihitung menggunakan 1 ditambah I. Kemudian untuk peluruhan itu nanti rumusnya adalah R sama dengan 1 min I. Ini yang perlu kalian perhatikan atau kalian garis bawahi. Kemudian untuk bunga itu ada dua. Kemarin untuk bunga tunggal sudah kita bahas ketika materi aritmatika ya. Untuk bunga tunggal kan Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah N kali I. Dengan Mn-nya itu modal pada N periode, M0-nya modal awal, I-nya suku bunga, dan N-nya itu periode. Dalam bunga majemuk Mn-nya itu N-nya jadi pangkat. Kalau sebelumnya di bunga tunggal N-nya itu kan dikalikan dengan I atau suku bunganya, maka di pada deret geometri nanti atau bunga majemuk itu N-nya menjadi pangkat. Kemudian Mn-nya rumusnya adalah M0 dikali 1 ditambah I atau suku bunga dipangkatkan dengan N atau periodenya. Itu bedanya. Nanti di soalan akan ada, biasanya kalau untuk bunga majemuk ada tulisan berapakah bunga majemuk seperti itu. Untuk membedakannya, sebenarnya untuk bunga tunggal itu modal awal itu akan tetap untuk setiap periodenya. Misalkan kalian hutang dengan bank 1 juta, maka untuk perhitungan bulan selanjutnya misalnya ya, bulan ini kalian hutangnya 1 juta, terus bunganya 200.000, maka untuk bulan depan yang dihitung sebagai modal awal adalah 1 juta. Beda dengan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk yang dihitung adalah 1 juta ditambah bunga. Kemudian periode selanjutnya ditambah lagi begitu. Berarti 1.200.000 sebagai modal awal di bulan kedua. Kemudian selanjutnya itu bertambah lagi disesuaikan dengan modal awal ditambah dengan bunga. Begitu. Itu bedanya. Nah, yang terakhir yang akan kalian pelajari yaitu mengenai anuitas. Anuitas itu apa? Anuitas itu adalah jumlah pembayaran periodik yang tetap besarnya dan di dalamnya sudah terhitung pelunasan hutang serta bunganya, berarti sudah ditambah ya. Rumusnya A anuitas itu M dikali I per 1 min 1 ditambah I dipangkatkan dengan min N. Untuk M sama saja, jadi nanti bisa ditanyakan besar anuitasnya atau modalnya. Gunakan rumus ini. Kemudian I itu tingkat suku bunga, N itu banyaknya anuitas. Nah, bedakan dengan anuitas dengan N pada bunga tunggal ataupun pada pertumbuhan, sama-sama N ya. Sebenarnya itu sama-sama dengan periode. Mungkin akan lebih jelasnya lagi ketika nanti kita sudah membahas contoh soal. Ayo kita lanjutkan ya. Contoh soal untuk pertumbuhan ya. Pertumbuhan ada soal seperti ini. Penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk ada 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Maka yang pertama kalian lakukan itu tulis dulu apa yang diketahui dalam bentuk nanti kita masukkan ke rumus ya.
U1 atau A atau suku awalnya adalah 900.000 jiwa. Kemudian untuk I-nya 2%, kalian rubah dalam bentuk koma, maka hasilnya adalah 0,02. Untuk R-nya, karena ini pertumbuhan, jadi tulis plus 1. R sama dengan 1 ditambah I, berarti 1 ditambah 0,02 hasilnya 1,02. N-nya kalian hitung tahunnya ya, yang ditanyakan 2017, maka dikurangi 2010 ditambah 1, hasilnya 8. Karena kalau kalian menghitung 2010, 2011, 2012 dan seterusnya sampai 2017 itu pasti menghasilkan 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus umumnya ya. U8 itu adalah A-nya 900.000 dikali dengan R, sudah dicari tadi hasilnya 1,02 pangkat 8 dikurang 1. Maka hasil akhirnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 dikali 1,02 pangkat 7. Ini untuk soal selanjutnya boleh kalian tulis dalam bentuk seperti ini, tidak harus dicari 1,02 pangkat 7 itu hasilnya berapa. Selanjutnya untuk peluruhannya. Soalnya sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun. Harganya kan akan semakin turun, ada penyusutan, maka ini adalah contoh soal dari peluruhan. Pertama, tulis apa yang diketahui dulu. A-nya atau suku pertamanya adalah 200 juta. I-nya adalah 20%, bisa ditulis 0,2. R-nya, karena ini peluruhan atau penyusutan, maka kita tulis 1 dikurangi I, bukan ditambah ya. Kalau ditambah namanya pertumbuhan. 1 dikurangi 0,2 hasilnya adalah 0,8. Oke, kemudian N-nya 5 ditambah 1 hasilnya 6. UN sama dengan A kali R pangkat N-1 dengan R-nya adalah 1 dikurang I tadi. Maka kita tulis A-nya 200 juta dikali 0,8 kali pangkat 6 dikurang 1. 200 juta bisa kita tulis dengan 2 kali 10 pangkat 8. Kemudian dikali dengan 0,8 pangkat 5. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga nanti kalian lanjutkan hasilnya sampai ketemu hasilnya itu berapa mobilnya. Soal selanjutnya untuk bunga majemuk. Contoh soalnya, sebuah modal sebesar 1.200.000 diperbungakan dengan bunga majemuk 4% per tahun. Tentukan besar modal tersebut setelah 5 tahun. Tulis yang diketahui, M0-nya adalah 1.200.000. I-nya adalah 4%, maka kita tulis 0,04. MN-nya kita tulis M0 kali 1 plus I pangkat N. M0-nya 1.200.000, I-nya 0,04 dipangkatkan 5. Maka kita peroleh MS-nya, M5-nya adalah 1.200.000 dikali 1,04 pangkat 5. Hasilnya adalah 1.460.040 rupiah. Contoh soal yang terakhir ya, mengenai anuitas. Doni bersama istrinya berencana mengambil rumah di daerah pegunungan, harganya sekitar 250 juta. Tapi Doni hanya mempunyai uang muka 100 juta. Lalu sisanya akan dicicil dengan sistem anuitas tahunan selama 4 tahun dengan suku bunganya 18% per tahun. Tentukan nilai anuitasnya dan angsuran setiap bulannya. Maka kita tulis M0-nya bukan 250 juta, tapi 250 juta dikurangi 100 juta. Kan tadi sudah dibayar 100 juta, maka M0-nya adalah 150 juta. Nah, ini perlu kalian perhatikan, pahami yang namanya soal cerita. I-nya 18%, maka kita tuliskan 0,18. N-nya ada 4. Karena 4 tahun ya. Kemudian anuitasnya bisa kita hitung, A sama dengan 150 juta dikali 0,18 per 1 min 1 plus 0,18 pangkat min 4, karena N-nya kan 4 tadi. Kita lanjutkan, dihitung, hasil akhirnya adalah A-nya sama dengan 55.650.000. Ini adalah anuitas untuk setahun.
Karena ditanyakan angsuran setiap bulan, maka kita bagi 55 juta ini dengan 12. Hasil akhirnya adalah 4.637.500 rupiah. Baik, itu adalah 4 soal yang bisa Ibu sampaikan. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Untuk pelatihan soalnya bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Itu saja untuk hari ini. Pesan Ibu tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.